Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presidir Tanpan di episode 33, Terlanjur Cinta. Dek, iya, ada apa? Apa kepalamu sakit? Jenny masih memikirkan, haruskah ia menceritakan tentang masa lalunya pada Andreas dan meminta Andreas untuk membantunya. Dek, iya. Jenny mengedipkan matanya saat menyadari jika Jenny menghanyut ketika Andreas memanggilnya dengan sebutan Dek. Dasar Jenny bodoh, ucap Jenny dalam hati. Andreas sudah terlihat sangat senang saat Jenny menanggapi panggilannya. Dan itu artinya ia tidak keberatan jika Andreas memanggilnya seperti itu. Jujur saja jika sebenarnya perut Andreas terasa tergelitik saat ini. Namun Andreas tetap berusaha untuk tenang. Bahkan ia berniat menggoda Jenny kembali dengan panggilan seperti itu. Memanggil Jenny seperti itu membuat Andreas merasa semakin tidak memiliki batasan di antara mereka. Dan itu membuatnya menjadi bahagia. Kamu sudah sangat lapar, Dek. Kamu terlihat tidak bersemangat saat ini. Andreas mengusap lembut rambut Jenny, kembali membuat Jenny seketika terdiam kaku. Andreas, Jenny baru saja membuka mulutnya setelah mempertimbangkan tentang masalahnya dengan Kania. Jenny memutuskan untuk memberitahu Andreas dan berharap Andreas dapat membantunya. Tapi yang terjadi, Andreas telah menyergapnya kini. Ia membuat Jenny tanpa sadar sudah bersandar, hampir terbaring, dan Andreas telah berada di atas tubuhnya sambil menatapnya lekat. Andreas, kini Jenny hanya mampu memanggil nama Andreas dan kehilangan rangkaian kata yang telah disusunnya untuk memberitahukan Andreas tentang rahasia hidupnya. Andreas bodoh. Mengapa suasana yang menyelimuti mereka seketika berubah? Andreas hanya berniat untuk menggoda Jenny, tapi kini ia bahkan mematung tanpa dapat berkedip memandang wajah Jenny sedekat ini. Hasrat untuk dapat menyentuh Jenny dengan lembut, penuh kasih sayang tiba-tiba saja merasukinya, hingga tangan Andreas perlahan menyentuh tengkuk Jenny. Jenny, napas Jenny tercekik. Andreas memanggilnya dengan lembut dan terus menatapnya lekat. Hentikan aku atau aku. Andreas tidak sanggup melanjutkan kalimatnya lagi. Bibir Jenny mengalihkan pandangannya hingga ia ingin segera mencium bibir Jenny dan menyesapnya dengan lembut. Jenny memejamkan matanya saat Andreas perlahan menyentuh bibirnya dengan lembut. Rasanya sangat manis saat Andreas perlahan menyesapnya dan menautkan bibir mereka yang saling menarik ini. Perlahan Jenny membuka matanya, dan saat bola mata mereka kembali bertemu, ciuman memabukkan itu semakin dalam terasa. Andreas, iya sayang, apa kamu mencintaiku? Andreas baru akan menjawab pertanyaan Jenny saat itu. Tapi pintu mobil kembali terbuka, membuat Jenny dan Andreas segera saling menjauh. Kita sudah sampai. Dengan senyuman kaku, Jenny keluar dari pintu yang telah dibukakan oleh sang supir, dan Andreas melangkah dari sisi yang berbeda. Jenny menunggu Andreas menghampirinya, dan setelah Andreas mendekat, ia segera menyambut uluran tangan Andreas yang menggandengnya perlahan memasuki mall. Kita harus meneruskan ini di rumah nanti, bisik Andreas membuat Jenny tidak segan untuk mencubit lengan Andreas karena merasa sangat malu. Mungkin jika mereka tidak berada dalam mobil, maka keperawanannya sudah hilang. Haruskah aku bersyukur? Tapi kenyataannya Jenny merasa sedikit kecewa. Ia masih ingin merasakan lembut bibir Andreas yang juga terasa sangat manis. Kita harus makan dulu Andreas. Aku bisa pingsan karena kelaparan, ucap Jenny mengeluh sekaligus mengalihkan pembicaraan. Ia tidak bisa membiarkan pikirannya dipenuhi getaran hasrat yang masih menyelimutinya sampai detik ini. Hari ini sudah malam, dan tadi siang Jenny bahkan belum sempat makan saat Andreas mengatakan soal insiden ketika ia demam saat itu.
Tapi Andreas tidak menggubris ucapan Jenny dan terus melangkah meninggalkan Jenny yang saat itu sudah berhenti di depan sebuah restoran. Andreas panggil Jenny kembali. Andreas tidak menoleh, tapi ia menghentikan langkahnya, jadi Jenny dengan cepat menghampirinya. "Mengapa kamu tidak menghanyut?" "Menyebalkan," ucap Jenny kesal. Andreas tersenyum dan dengan cepat menarik pinggang Jenny dan membawanya ke sisinya. "Andreas, lepaskan aku. Banyak yang memperhatikan kita," ucap Jenny pelan. Mengapa Andreas begitu menyebalkan? Dia bahkan bersikap seolah-olah di dalam mall ini hanya ada mereka berdua saja. "Panggil aku Andreas lagi dan aku akan menciummu lagi," ucap Andreas. Ia mendekatkan wajahnya pada Jenny sehingga Jenny harus mencondongkan kepalanya ke belakang agar Andreas tidak dapat menanggapinya. Baiklah, Mas," ucap Jenny terbata. Memanggil Andreas dengan sebutan Mas membuatnya seakan baru saja menelan batu bata karena sangat sulit baginya. Andreas tersenyum dan sedetik kemudian ia menarik tangan Jenny dan membawanya memasuki restoran. "Mari kita makan, Dek." Jenny membanting kakinya karena kesal. Andreas sungguh senang menggodanya seperti ini. Bahkan saat ini masih banyak yang memperhatikan mereka. Andreas dan Jenny telah selesai makan malam. Karena hari semakin larut, maka Andreas segera membawa Jenny ke toko perhiasan untuk mencari cincin pernikahan yang pas untuk mereka. Deretan cincin-cincin pernikahan telah dikeluarkan. Mata Jenny seketika menjadi silau. "Semuanya bagus. Boleh aku memiliki semua ini?" tanya Jenny. Ia hanya bergurau, tapi ia tidak bohong soal keindahan cincin-cincin di hadapannya kini. "Mana manajer di sini? Aku ingin membeli toko ini," tanya Andreas pada pegawai toko perhiasan yang melayani mereka, yang tentu saja membuat pegawai itu dan beberapa rekan kerjanya langsung memandang tidak percaya. "Cepatlah, ini sudah malam," ucap Andreas lagi, menegaskan jika ia tidak main-main dengan ucapannya. Pegawai toko itu lantas segera pergi untuk memanggil manajernya, sementara pegawai lain menunggu. "Andreas, apa yang kamu katakan?" Jenny segera menepuk bahu Andreas dan dengan cepat mengatakan pada pelayan jika suaminya hanya bergurau. Ucap Jenny saat pegawai itu datang bersamaan dengan manajer toko mereka. Andreas mendekat dan mulai menyentuh punggung Jenny dan mengusapnya dengan lembut. "Astaga, Andreas, mengapa kamu sangat mesum, kodrat?" Jenny merasa menciut saat semua orang yang berada di dalam toko menatapnya iri kini. "Mas, aku memanggilmu Mas," ucap Jenny bergingsut menjauh sambil menarik tangannya. Tapi kemudian pandangan matanya teralih pada anting bermata biru yang terlihat seperti mawar biru yang berada di taman mereka. "Kamu suka?" Andreas kembali mendekat, dan dengan sigap pelayan toko perhiasan itu mengeluarkan anting yang sedang diperhatikan Jenny. "Cantik seperti mawar biru di taman rumah kita," ucap Jenny tersenyum. "Ambillah jika kamu suka." Aku suka, tapi kita di sini untuk membeli cincin, Andreas. Maksudku, Mas." Jenny kemudian segera berjalan menuju di mana deretan cincin-cincin itu berada, sebelum Andreas melakukan hal yang membuatnya tidak berkutik, karena ia memanggilnya Andreas, bukan Mas. "Ini sangat bagus," ucap Jenny. Ia menunjuk sepasang cincin dengan garis berwarna biru dan batu permata kecil di tengahnya. "Ini terlihat sangat sederhana." Andreas segera meraih cincin pilihan Jenny dan memakaikannya pada jari manis Jenny. "Tapi terlihat sangat indah di tanganmu," puji Andreas. Ia kemudian mengecup punggung tangan Jenny dan membuat Jenny tersipu seketika. "Kita lihat apa ini pas untukmu." Jenny berusaha terdengar setenang mungkin saat memakaikan cincin di jari Andreas dengan perlahan. Jujur saja, hatinya berdetak tidak karuan saat ini. Sangat pas
kamu mengenalkanku dengan baik. Tentu saja, karena aku adalah istrimu. Andreas tersenyum. Jenny sudah tidak sungkan mengakui pernikahan mereka, jadi itu artinya mereka bisa bersama tanpa ada batasan mulai sekarang. Cinta memang datang dalam waktu yang tidak dapat dihitung. Kadang butuh waktu yang lama, tapi terkadang hanya karena sebuah senyuman yang tidak sampai 1 detik. Aku mencintainya. Sudah aku pastikan jika aku telah jatuh cinta. Aku telah jatuh cinta padamu, Jenny. Jenny menunggu Andreas membayar cincin, padahal sebenarnya Andreas benar-benar membeli toko perhiasan itu untuk Jenny. Manajer toko mengatakan akan mengirimkan sisa perhiasan yang lainnya pada hari berikutnya. Ketika menunggu, Jenny tidak sengaja melihat Alex melintas di depan. Dan dengan cepat ia membalikkan badannya agar Alex tidak melihatnya. Jenny tidak ingin Andreas menjadi marah kembali. Jadi menjauhi Alex itu lebih baik toh. Alex hanya pembeli kue-kuenya dulu. Tapi apa ini berlebihan, Dek? Jenny terperanjak saat Andreas sudah berada tepat di hadapannya. Sudah, Andreas mengangguk. Ia kemudian membawa Jenny keluar dari toko dengan merangkulnya. Mereka telah memiliki cincin pernikahan, jadi tidak akan ada lagi yang meragukan pernikahan mereka. Di balik sisi toko, Alex melihat bagaimana Jenny dan Andreas berjalan beriringan. Terlihat sangat mesra. Aku ingin melepaskanmu, tapi hatiku tidak sanggup. Alex memegangi hatinya yang terasa sesak. Ia memang sengaja mengikuti Jenny dan Andreas saat tadi lampu merah mobil mereka bersebelahan dan pintu kaca mobil yang ditumpangi Andreas dan Jenny sedikit terbuka, memperlihatkan bagaimana Jenny duduk terdiam sedangkan Andreas sibuk dengan tabletnya. Di mataku, kamu tidak bahagia, Jenny. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa berikan like beserta komentar kalian. Dan satu hal lagi yang paling penting, kalian bisa share video ini melalui grup WhatsApp kalian ya, atau dengan sosial media lainnya, biar channel ini bisa berkembang kembali. Terima kasih banyak. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.